Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English with Miss Nurul. Today we are going to learn about asking for and giving opinion. Asking for and giving opinion adalah meminta dan memberi pendapat. Dalam bahasa Inggris tentu saja ya. Sebenarnya meminta dan memberi pendapat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu sebenarnya intinya tetap sama. Yang membedakan adalah tentu saja penggunaan bahasanya. Oke, sedikit dijelaskan di sini ya. Asking for and giving opinion biasanya digunakan ketika sedang dalam suatu obrolan atau dialog interaktif, seperti misalnya membahas pekerjaan dengan rekan kerja, mengobrol dengan teman, keluarga, sahabat, atau juga pasangan, atau saat bermusyawarah untuk memecahkan masalah. Nah, sekarang Miss akan memberikan contoh-contoh ungkapan yang bisa kalian gunakan ketika kalian ingin bertanya tentang suatu pendapat. Kalian bisa menggunakan salah satu dari beberapa ekspresi atau ungkapan seperti berikut ini. Yang pertama adalah what do you think about? What do you think about? Artinya adalah bagaimana menurut Anda atau menurut kamu tentang sesuatu ya. Kemudian what is your opinion about? Sama, artinya adalah bagaimana atau apa pendapat Anda atau kamu tentang sesuatu. Kemudian what are your thoughts on something? Apa pendapatmu tentang sesuatu ya. Kemudian how do you feel about something? Bagaimana perasaanmu tentang sesuatu? Kemudian how do you see the situation? Bagaimana menurut kamu keadaan tersebut atau suatu keadaan tersebut ya. Kemudian do you have any opinion about bla 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 ya, artinya adalah apakah kamu punya pendapat tentang sesuatu. Jadi meskipun kalimatnya berbeda-beda ini tapi maksudnya sama, bertanya tentang pendapat. Kalian boleh menggunakan salah satu dari kalimat-kalimat ini atau salah satu dari expressions ini, semuanya memiliki arti yang sama ya. Selanjutnya yang barusan kita bahas adalah bagaimana caranya kalau mau bertanya pendapat seseorang. Nah, ini adalah expressions atau ungkapan bagaimana kalau kita mau menjawab pertanyaan tentang pendapat tadi. Kalian bisa menggunakan salah satu dari expressions ini seperti misalnya in my opinion, menurut pendapat saya. Kemudian ada I think, saya pikir, atau I suppose, saya duga. Kemudian ada I assume, saya berasumsi, atau I guess, saya kira, atau to be honest, sejujurnya. Ya, ini yang singkat-singkat ya kalian bisa pakai. Sebenarnya ini mengandung keyakinan di dalam jawabannya. Seperti kalau misalnya I suppose, I assume, kemudian I guess, itu biasanya memberikan pendapatnya itu tidak terlalu pasti ya. Masih ada sedikit keraguan di dalamnya biasanya. Next. Ya, masih ada lagi expressionsnya selain yang tadi. Di antaranya adalah in my experience, berdasarkan pengalaman saya. Atau I am sure that, saya yakin bahwa. Atau I strongly believe that, saya sangat yakin bahwa apa gitu ya. Kemudian I have no doubt that, saya tidak memiliki keraguan
bahwa apa gitu, sesuatu itu seperti apa misalnya. I'm absolutely convinced that, saya sangat yakin bahwa, atau saya benar-benar teryakinkan gitu ya, bahwa sesuatu. Kemudian as far as I'm concerned, sejauh yang saya tahu ya. Expressions ini mengandung, ada yang mengandung kekuatannya itu itu benar-benar yakin gitu ya. Kayak misalnya yang I strongly believe, kemudian I have no doubt, kemudian I'm absolutely convinced, itu adalah level keyakinannya itu lebih kuat gitu. Nah, ketika kita membicarakan tentang suatu pendapat, akan ada orang yang setuju dan juga tidak setuju dengan pendapat kita. Nah, ini adalah agreeing and disagreeing with an opinion, alias setuju dengan sebuah pendapat atau juga tidak setuju dengan sebuah pendapat. Ya. Di sini Miss kasih contoh lagi expressions yang bisa digunakan seandainya kalian setuju dengan sebuah pendapat. Ketika ada orang yang mengungkapkan pendapatnya, misalnya tentang apalah gitu ya, mengungkapkan pendapat, kemudian kamu setuju dengan pendapat orang tersebut, kamu bisa menggunakan expression seperti berikut ini. Contohnya adalah that's true. Benar sekali. Itu kelihatan banget ya kalau setuju gitu. Kemudian ada you're absolutely right. Kamu benar sekali. Kemudian exactly. Ya, cukup dengan kata exactly itu menunjukkan bahwa kamu setuju dengan pendapat orang yang berbicara dengan kamu. Kemudian I agree. Apalagi itu ya, udah jelas-jelas banget. Kemudian I think so too. Aku pikir juga begitu ya. Atau that's a good point. Betul sekali. Kemudian no doubt about it. Tidak diragukan lagi. Tidak ada keraguan pokoknya ya. Kemudian I couldn't agree more. Saya sangat setuju. Nah, untuk I couldn't agree more biasanya suka ada kesalahpahaman gitu ya, karena di sini kalimatnya I could not agree more, biasanya banyak siswa yang mengartikan ini adalah tidak setuju, padahal ini adalah setuju sekali, sangat setuju. Jadi udah nggak bisa setuju lagi karena level setujunya udah maksimum gitu ya. Jangan salah pengertian. Kalau I couldn't agree more artinya adalah sangat setuju atau setuju banget gitu ya. Kemudian that's just what I was thinking. Itulah yang saya pikirkan. Ya, itu menunjukkan juga bahwa setuju dengan pendapat seseorang tersebut. Oke, kemudian selanjutnya. Nah, tadi kita membahas tentang bagaimana kalau kita setuju dengan pendapat orang lain. Nah, bagaimana dengan kalau misalnya kita tidak setuju dengan pendapat orang tersebut? Kita bisa menggunakan ungkapan-ungkapan atau expression seperti berikut ini ya. Disagreeing itu bisa menggunakan I don't think so. I don't think so. Kurasa tidak, atau kayaknya enggak deh gitu ya kan? Kemudian I disagree, saya tidak setuju. Itu jelas-jelas banget ya, disagree, tidak setuju. Kemudian I'm afraid I have to disagree. Jadi ini ada levelnya ya, level jadi gini, kalau berbicara dengan teman, rekan, teman gitu ya, teman dengan rekan, itu kalian bisa menggunakan seperti yang di atas. I don't think so, atau I disagree. Atau yang bawah mungkin not necessarily. Tapi kalau misalnya kita berbicara dengan orang yang lebih tua, yang lebih dihormati, gunakanlah bahasa yang lebih sopan seperti I'm afraid I have to disagree.
sepertinya saya tidak setuju, ya, tidak talk-black begitu, tidak langsung gitu. Aku nggak setuju gitu ya. Kemudian contoh lainnya adalah I totally disagree. Saya benar-benar nggak setuju. Kemudian I would say the exact opposite. Jadi menurut saya sih kebalikannya gitu. Ketika teman kamu ngomong A atau ya rekan kamu bilang A, menurut aku B gitu. Aku akan bilang I would say the exact opposite. Bisa seperti itu. Kemudian I'm not so sure about that. I'm not so sure about that, ya. Kayaknya saya nggak terlalu yakin deh tentang itu. Berarti itu menunjukkan bahwa kita tuh disagree, tidak setuju. Next adalah that's not entirely true. Itu tidak sepenuhnya benar, ya. Itu juga meskipun tidak mengandung kata agree, setuju atau tidak setuju, tapi itu menunjukkan ketidaksetujuan. That's not entirely true. Oke, next. Ya, sebenarnya materinya singkat dan tidak terlalu sulit sebenarnya, seperti yang barusan Miss bahas ya. Jadi intinya adalah pergunakanlah expression seperti yang dijelaskan tadi. Kalau kamu mau bertanya tentang pendapat kepada orang lain, kemudian kamu mau menjawab memberikan pendapat apabila ada orang yang bertanya, kemudian menunjukkan kesetujuan kamu atas suatu pendapat atau menunjukkan ketidaksetujuan kamu atas suatu pendapat. Intinya seperti itu ya. Sesingkat itu, sesimpel itu ya. Dan sekarang misalkan memberikan contoh dialog yang mana di dalamnya ada contoh-contoh ungkapan yang seperti sudah Miss jelaskan tadi ya. Nah, di sini ada sebuah dialog yang sudah Miss ambil dari suatu sumber ya. Di sini adalah perbincangan antara seorang broadcaster, kemudian ada Mr. Maulana, ada Mr. Sunardi, Mrs. Anissa Maharani ya. Silahkan kalian simak, Miss akan bacakan dialognya ya. Good evening. I've been very concerned about our education. I am Zara Aulia and you're listening to Citizens Speak Out. Today, I'll be talking about the education system in the eyes of parents. To better understand these events, I'll talk with 3 students' parents, Mr. Maulana, Mr. Sunardi, and Mrs. Anissa Maharani. Mr. Maulana, could we begin with you? What do you think of our education system? If you ask me, it's awful. The system is out of date. It doesn't help the students improve their knowledge. So, what do you think, Mr. Sunardi and Mrs. Anissa Maharani? How do you feel about it? Well, in general, I agree with Mr. Maulana. But what disturbs me more is that students tend to memorize without understanding the lessons. The learning method puts students under pressure. They have to study in school for hours, do a lot of homework, and take private tutoring for the final examination. I suppose so. As far as I'm concerned, the tuition fees here are expensive. It seems that a good education is for rich people only. What about the teachers? In my opinion, the quality of teachers here need to be improved. We're lacking qualified ones.
The problem, I think, is due to government's ignorance this problem, I think, is due to government's ignorance on teachers' prosperity. As you can see, not many young people are interested in becoming teachers. I disagree with that. It's not that the government doesn't implement a good system. It's because we are lacking the spirit to learn and compete with other nations. Begitu contoh dialog mengenai opinions ya. Di dalamnya terkandung asking for opinions, ada juga giving opinions, ada juga agreeing dan juga ada disagreeing. Semuanya lengkap in one package ya. Okay, we have reached the end of our lessons for today. Kita sudah berada di akhir dari pembahasan materi untuk kali ini. Kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya dengan pembahasan materi yang berbeda. Thank you for your attention. Thank you for having me. Thank you for everything. I will see you in the next video. Bye. English with Miss Nurul. Bye-bye.